petani Indonesia sedang terjepit berat. Di satu sisi, rupiah melemah drastis. Di sisi lain, El Nino Godzilla yang jauh lebih kuat dari biasanya mengancam kekeringan panjang. Ini bukan perkara biasa. El Nino ini bakal berlangsung hingga Juli 2027. Hampir 1 tahun penuh. Kalau tidak ditangani sekarang, kita bisa menghadapi gagal panen massal dan harga beras melambung. Dalam video ini, saya akan menjelaskan apa yang terjadi, kenapa bisa yang terjadi, dampaknya ke siapa saja, dan solusi apa yang harus segera kita lakukan. Yuk, simak sampai habis. Ini adalah Super El Nino. Super El Nino. Jadi malah Pemirsa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut bahwa sejumlah wilayah akan memulai musim kemarau pada April ini. Tanda-tanda kemunculan fenomena El Nino dahsyat yang disebut sebagai El Nino Godzilla ini sudah. Kondisi ini diperkirakan berpengaruh pada perubahan iklim panas di Indonesia yang berlangsung lebih lama. Adakah dampak lain dari fenomena cuaca yang disebut Godzilla El Nino tahun ini? Kita akan membahasnya bersama dengan Berdasarkan berita dari BBC News Indonesia, tertulis 21 Mei 2026 ada 3 masalah besar yang sedang dihadapi petani. Yang pertama, rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Dampaknya langsung kerasa. Harga pupuk impor naik, bahan pertanian impor jadi lebih mahal, modal petani membengkak. Kedua, El Nino 2026 yang intensitasnya jauh lebih kuat dari biasanya. BMKG disebut ini mirip Godzilla El Nino. Dan yang paling mengkhawatirkan, El Nino ini bukan cuma sebentar, tapi bakal berlangsung sampai Juli 2027. Ketiga, data sudah menunjukkan tanda bahaya. Luas panen padi parat 2026 sudah turun 3,16% dibanding tahun lalu. Ini tanda awal yang serius. Kalau kondisi ekstrim, El Nino bisa turunkan produksi padi hingga 20-50% di lahan tak ada hujan. Lahan tak ada hujan itu kan yang paling banyak, terutama di daerah terpencil. Intinya situasi sedang genting. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ada 4 faktor utama. Yang pertama, El Nino bikin musim kemarau datang lebih awal dan lebih kering. Debit air irigasi turun, terutama di lahan yang cuma mengandalkan air hujan. Petani tidak bisa mengairi sawah mereka. Yang kedua, rupiah melemah. Harga pupuk impor naik. Indonesia masih bergantung pada impor pupuk. Jadi nilai tukar langsung berdampak ke biaya produksi pertanian. Yang ketiga, infrastruktur. Sistem irigasi di banyak daerah masih buruk. Banyak petani tidak bisa mengairi sawah karena sungai surut. Tidak ada pompa air, irigasi rusak. Ini masalah klasik yang belum selesai. Yang keempat, alih fungsi lahan. Lahan sawah produktif terus berkurang, dikonversi jadi perumahan, pabrik, atau jalan. Padahal kalau lahan sawah berkurang, produksi pangan juga pasti turun. Keempat, faktor ini hasilnya jelas. Petani terjepit, produksi terancam, ketahanan pangan dalam bahaya. Siapa yang terdampak? Jawabannya kebanyakan adalah kita, yaitu petani. Mereka terjepit antara modal yang membengkak dan risiko gagal panen. Banyak petani Indonesia, terutama di Indramayu, salah satu lumbung padi nasional, sudah terlilit utang karena modal habis tapi hasil panen tidak sesuai harapan. Mereka salah? Siapa yang salah? Bukan mereka. Mereka cuma korban keadaan. Bagi masyarakat umum, kalau produksi padi turun, harga beras pasti naik. Beras kan makanan pokok. Hampir semua orang Indonesia memakan beras. Kalau harga beras naik, beban hidup meningkat. Keluarga mereka paling kena dampaknya. Ketahanan pangan nasional Indonesia baru saja mencapai swasembada beras dengan stok cadangan 5 juta ton. Ini capaian yang sangat baik, sangat bagus. Tapi El Nino mengancam capaian ini. Kalau produksi turun drastis, stok bisa habis dalam hitungan bulan. Ekonomi nasional, jika kita gagal panen besar-besaran, Indonesia bisa kembali impor beras. Tahun 2023 kita impor 7 juta ton.
Ini membebani devisa negara dan bikin rupiah makin lemah, malah makin parah. Jadi dampaknya berlapis dari petani, rakyat kecil, sampai negara semua kena. Menurut saya pribadi, ini situasi darurat pangan. Bukan over dramatis, tapi ini fakta. Kenapa darurat? Karena El Nino Godzilla baru akan mencapai puncaknya pada Juni-Juli 2026. Artinya kita masih punya waktu sekitar 1 bulan untuk antisipasi. Kalau tidak ada tindakan sekarang, saat puncak El Nino datang, kita tidak akan punya waktu untuk meresponnya. Fluktuasi harga cabai atau bawang itu biasa, itu terjadi setiap tahun. Tapi El Nino yang berlangsung 1 penuh ini bedanya. Ini ancaman jangka panjang, butuh strategis nasional sistematis, bukan cuma operasi pasar. Capaian swasembada beras dan stok 5 juta ton yang baru dideklarasikan pemerintah bisa hancur dalam waktu singkat kalau El Nino tidak diantisipasi dengan serius. Jadi ini saatnya semua pihak bergerak cepat, dari pemerintah, petani, swasta, masyarakat. Semua harus ikut, semua harus gabung, semua harus berkolaborasi. Nah, sekarang yang penting, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus dilakukan? Saya bagi menjadi 3 prioritas. Prioritas pertama yaitu untuk 1-3 bulan ke depan, yaitu irigasi darurat, perbaiki pompa air, buka akses sungai, pastikan air sampai ke sawah, jangan tunggu sampai sawah kering total. Bantuan bibit tanah tahan kering dan palawija, BMKG sudah sarankan ganti padi dengan jagung atau kedelai saat El Nino. Bibit tanah kering harus disalurkan cepat ke petani. Prioritas kedua, 3-6 bulan ke depan, subsidi yang pupuk yang tepat sasaran. Pastikan pupuk bersubsidi sampai ke petani, bukan diopes oleh petengkolak. Harga pupuk naik, petani butuh bantuan. Bangun embung dan waduk desa. Air musim hujan harus ditampung untuk dipakai saat kemarau. Ini investasi jangka menengah yang sangat penting. Jangka panjang 1-5 tahun, modernisasi tingkat irigasi, ganti irigasi tersusun dengan irigasi teknis yang efisien. Ini mahal tapi harus dilakukan. Diversifikasi pangan, kurangi ketergantungan pada beras, promosikan jagung, singkong, sagu, talas sebagai alternatif bahan pangan pokok. Asuransi petani wajib. Kalau petani gagal panen karena El Nino, mereka harus dapat ganti rugi, biar tidak terlilit utang dan bisa tanam lagi musim depan. Solusi ini kalau dilaksanakan dengan serius bisa mengurangi dampak El Nino secara signifikan. Godzilla El Nino 2026 adalah ancaman nyata, bukan hoax, bukan isu politik, dan ini fakta ilmiah yang sudah diprediksi BMKG. Kita masih punya waktu sekitar 1 bulan untuk antisipasi sebelum puncak El Nino pada Juni-Juli 2026. Jangan tunggu sampai terlambat. Petani adalah tulang punggung ketahanan nasional, ketahanan pangan Indonesia. Kalau mereka jatuh, kita semua akan terdampak. Mari kita dukung pemerintah untuk melindungi petani dan menjaga kedaulatan pangan kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau merasa bermanfaat, tolong like, share, dan subscribe, biar lebih banyak orang tahu tentang isu penting ini. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.